Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau pada saat ini kita akan mempelajari 1 Tawarikh pasal 27. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, singkapkanlah mata rohani kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan diuraikan pada saat ini. Kami mengerti keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara pribadi maupun berjemaat. Sekali lagi pimpin pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tawarikh pasal 27 berisi nama-nama orang. Agak sulit mencari judul apa dari 1 Tawarikh pasal 27 itu. Namun setelah membaca berulang kali dan berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, maka saya menemukan satu judul yang mungkin agak lain. 1 Tawarikh pasal 27 saya beri judul Manajemen Daud. Nah, berbicara mengenai manajemen, Universitas Bina Nusantara mendaftarkan ada 20 jenis manajemen, yaitu manajemen strategis, penjualan, pemasaran, humas, operasi, rantai pasokan, pengadaan, keuangan, SDM, IT, research and development, rekayasa, proyek, program, resiko, kualitas, perubahan, inovasi, desain, fasilitas. Banyak sekali disiplin ilmu dari manajemen ini. Berbicara mengenai manajemen, kita bisa mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Yusuf. Bagaimana mengelola kemakmuran selama 7 tahun di Mesir, dan kemudian kemakmuran tadi menutupi paceklik atau kekurangan di masa yang suram itu. Atau misalnya manajemen Nehemia, di mana dia dan rakyat pada waktu itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam membangun tembok kota Yerusalem. Namun dengan pengaturan, dengan manajemen yang dia lakukan, dia bisa mengatasi setiap persoalan yang timbul. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, tembok kota Yerusalem bisa didirikan. Nah, itu beberapa contoh manajemen. Tetapi untuk manajemen Daud ini memang jarang sekali, atau bahkan mungkin kita nggak pernah dengar. Jadi kalau ini bisa dispesifikasikan sebagai manajemen Daud, itu manajemen SDM, ya, sumber daya manusia, di mana Daud memilih orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan yang tepat, yang bisa dipercaya. Nah, sebelum itu mari kita mendengar Alkitab bicara. 1 Tawarikh 27. Adapun orang Israel, menurut jumlah mereka, para kepala leluhur, para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pejabat yang melayani raja untuk semua urusan, yakni kelompok-kelompok yang masuk dan yang keluar, bulan demi bulan, sepanjang bulan-bulan dalam setahun, setiap kelompok terdiri dari 24.000 orang. Yang mengepalai bagian pertama untuk bulan pertama adalah Yasobam, anak Zabdiel, dan dalam bagiannya terdapat 24.000 orang. Kepala dari semua panglima tentara pada bulan pertama ialah kaum Peres. Yang mengepalai kelompok bulan yang kedua adalah Dodai, orang Ahohi, dan dalam kelompoknya yaitu Miklot yang menjadi pemimpin, dan dalam kelompoknya terdapat 24.000 orang. Panglima perang yang ketiga untuk bulan yang ketiga adalah Benaya, anak Yoyada, imam kepala,
dan dalam bagiannya ada 24.000 orang. Ia adalah Benaya, seorang yang perkasa, dan ke-30 pahlawan yang mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi di dalam kelompoknya, pemimpinnya adalah Amizabat anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat adalah Asael, saudara Yoab, kemudian Zebaja anaknya menggantikannya. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima adalah Samhut, seorang pemimpin, orang Yizrah. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam adalah Ira anak Ikes, orang Tekoa. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh adalah Heles, orang Peloni, dari suku Efraim. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan adalah Sibkai, orang Husa, dari kaum Zerah. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan adalah Abiezer, orang Anatot, dari suku Benyamin. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 adalah Maharai, orang Netofa, dari kaum Zerah. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 adalah Benaya, orang Piraton, dari suku Efraim. Dan dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 adalah Heldai, orang Netofa, anak Otniel. Dalam kelompoknya ada 24.000 orang. Di situ diterangkan ataupun diceritakan bagaimana Daud memilih orang-orang yang tepat, jenderal-jenderal yang tepat membawahi TNI, ya, Tentara Nasional Israel, yang bertugas untuk menjaga keamanan Yerusalem, istana, dan tentu wilayah Israel. Mereka digilir. Nah, di antara 12 jenderal tadi, ternyata kalau kita teliti, ada 8 orang jenderal, paling tidak 8 orang, itu dari suku Yehuda. Sedangkan 4 jenderal lainnya dari suku lain. Nah, agak aneh, apakah Daud ikut gaya nepotisme, anak keluarganya sendiri yang dipilih? Ya, ternyata enggak. Kalau kita baca 2 Samuel, 1 Samuel, ya, bagaimana Daud dikejar-kejar Saul, kemudian Daud menjadi raja atas Yehuda. Orang-orang yang dipilih tadi sebagai jenderal-jenderal adalah orang-orang yang militan, yang mengikuti perjuangan Daud selama 7 tahun. Dia menjadi raja di Yehuda. Yang kedua, dia mengatur wilayah-wilayah yang diduduki setiap suku yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala suku. Itu dari ayat 16 sampai 24. Dari suku-suku Israel yang mengepalai suku Ruben adalah Eliezer anak Zikri, Sefatya anak Maaka mengepalai suku Simeon, Hasabia anak Kemuel mengepalai suku Lewi, Zadok mengepalai keturunan Harun, Elihu saudara Daud mengepalai suku Yehuda, Omri anak Mikael mengepalai suku Isakar, Yismaya anak Obaja mengepalai suku Zebulon, Yerimot anak Azriel mengepalai suku Naftali, Hosea anak Azazia mengepalai suku Efraim,
Yoel anak Pedaya mengepalai setengah suku Manasye. Yido anak Zakaria mengepalai setengah suku Manasye di Gilead. Yaasiel anak Abner mengepalai suku Benyamin. Asareel anak Yeroham mengepalai suku Dan. Itulah para kepala suku Israel. Anehnya di situ ada 12 suku, tetapi tidak ada nama suku Gad dan Asyir. Nah, saya tidak mengerti ini. Kenapa tidak ada nama suku Gad dan Asyir? Daud tidak menghitung jumlah orang yang berusia 20 tahun ke bawah karena Elohim telah berfirman bahwa Dia akan memperbanyak orang Israel seperti bintang-bintang di langit. Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi dia tidak menyelesaikannya karena perbuatan itu. Murka telah menimpa atas orang Israel, maka jumlah itu tidak dimasukkan dalam kitab Tawarik Raja Daud. Yang ketiga, yang mengawasi perbendaharaan raja adalah Asmawet anak Adiel. Sedangkan yang mengawasi gudang di ladang, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam benteng adalah Yonatan anak Uzia. Ezri anak Kelub adalah pengawas para pekerja di ladang untuk mengolah tanah. Shimei orang Rama adalah pengawas kebun-kebun anggur Zabdi. Orang Sifmi adalah pengawas tempat penyimpanan anggur untuk persediaan anggur. Baal Hanan, orang Gederi adalah pengawas pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah lembah. Yoas adalah pengawas tempat penyimpanan minyak. Sitrai orang Saron adalah pengawas ternak yang digembalakan di Saron. Dan Safat anak Adlai adalah yang mengawasi ternak di lembah-lembah. Obil orang Ismael adalah pengawas unta. Yehdeya orang Meronot adalah pengawas keledai. Yazis orang Hagri adalah pengawas kawanan domba. Mereka ini semua adalah para pengawas harta milik Raja Daud. Kita tadi mendengar Alkitab bicara, Daud memilih orang-orang pemimpin-pemimpin yang mengelola aset Daud. Jadi kita melihat hikmat dari Daud yang demikian luar biasa. Yang keempat, yaitu para penasihat dan panglima. Panglima raja adalah Yoab. Ya, kita bisa baca itu di dalam ayat 32 sampai 34. Yonatan, paman Daud, adalah penasihat, seorang yang cerdas dan ahli tulis. Dan Yehiel, anak Hakmoni, mendampingi anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja, dan Husai orang Arki adalah sahabat raja. Dan yang menggantikan Ahitofel adalah Yoyada anak Benaya dan Abiatar. Dan panglima tentara untuk raja adalah Yoab. Daud memilih orang sesuai dengan kompetensinya. Tapi ada satu nama yang menggelitik. Nama itu adalah Ahitofel. Ahitofel bagi Daud adalah tempat dia mencari penasihat. Dan nasihat Ahitofel itu dianggap sebagai nasihat daripada Allah sendiri. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 23.
Dikatakan demikian, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi dua-dua orang ini, baik Absalom maupun Daud, menganggap Ahitofel adalah penasihat yang patut dipegang. Tapi Ahitofel malah membelot dari Daud dan kemudian berpihak kepada Absalom. Nah, untuk itu sampai dia berdoa kepada Tuhan agar nasihat Ahitofel dibatalkan. Nah, kenapa sih kok sampai Ahitofel berbuat sedemikian? Padahal dia dengan setia mengikuti Daud. Setelah saya baca berulang kali dan saya selidiki dengan teliti, maka rupanya ada hukum sebab dan akibat. Ahitofel ini adalah ayah daripada Eliam. Dan Eliam itu adalah ayah dari Batsheba, istri Uria. Jadi kita sekarang melihat dia terbuka bahwa Batsheba adalah cucu dari Ahitofel. Kita bisa baca itu di dalam 2 Samuel 11 ayat 3, 2 Samuel 23 ayat 34. Nah, saya berpikir Ahitofel membenci Daud, sakit hati terhadap Daud, karena dia sudah merusak rumah tangga daripada cucunya, yaitu Batsheba. Eliam, ayah daripada Batsheba atau anak dari Ahitofel, itu adalah salah seorang pahlawan Daud. Uria sendiri adalah seorang pahlawan juga di bawah pimpinan Daud. Tapi Daud demikian tega. Secara tidak langsung dia membunuh Uria dan kemudian menikahi Batsheba. Nah, apa yang kita bisa pelajari atau apa yang kita bisa petik dari pelajaran 1 Tawarikh pasal 27 ini? Yang pertama, kita bisa mengikuti cara atau manajemen Daud. Bagaimana Daud memilih orang. Hal lainnya, kita juga bisa mempelajari, yaitu jangan melanggar hukum Tuhan. Dan akibat Daud melanggar hukum Tuhan, maka Ahitofel membelot atau mengkhianati Daud. Daud melanggar hukum Tuhan. Hukum yang dia langgar misalnya saja, jangan menginginkan milik orang lain. Dia menginginkan istri orang lain, Batsheba. Jangan berzina. Dia berzina dengan Batsheba. Jangan membunuh. Dia membunuh Uria, suami Batsheba. Tapi yang terlebih itu, Nathan mengatakan seperti ini. Pedang tak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku. Dia menghina nama Allah. Allah menjadi sangat terhina karena Daud berbuat seperti itu. Bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Dan kita lihat sejarahnya, keturunan Daud selalu dibayang-bayangi oleh pedang. Ini anak daripada Daud dibunuh oleh Absalom yang merupakan anak juga. Jadi Amnon dibunuh oleh Absalom. Dan nanti juga Adonia dibunuh oleh Salomo. Ya, pedang tidak undur atau tidak menyingkir dari keluarga Daud.
Nah, pelajaran daripada Ahitofel apa? Kalau Ahitofel tahu bahwa Daud sudah dihukum oleh Tuhan, seharusnya dia tidak usah mengkhianati Daud. Ahitofel harusnya sadar bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak dia. Dan kita melihat akhir hidup daripada Ahitofel yang tragis. Dia mati gantung diri. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Banyak hal-hal yang patut menjadi pegangan hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Sehingga hidup kita akan beruntung. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami teladani dalam kehidupan kami dan menjadi pelita bagi hidup kami, bagi jalan kami. Sehingga hidup kami terus berjalan di dalam terang Tuhan, terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, nama yang agung, nama yang indah, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.